Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nistrina Laifah. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Bisnis. Saya dari kelas 1 MD, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Kata moral merupakan salah satu kata yang dapat menunjukkan pola tingkah laku seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral merupakan ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan suatu kewajiban. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Intinya, moral adalah tentang penentuan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk dalam perilaku dan tindakan manusia. Contoh dari sikap orang yang bermoral. Pertama, kejujuran. Sebagai orang yang bermoral, misal kalau kalian melihat seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan dompet, kalian sebagai seorang yang bermoral pasti akan menegur orang tersebut dan mengembalikan dompetnya kepada orang tersebut. Kedua, bersikap adil. Ketiga, membantu sesama. Yang keempat, itu sopan santun. Dan yang kelima, itu menaati peraturan. Contohnya itu kalau di sekolah, universitas, atau tempat-tempat yang ada peraturannya, misalnya kalian tidak boleh menggunakan makeup berlebihan atau perhiasan yang berlebihan atau cara berpakaian yang rapi. Nah, maka dari itu peraturan tersebut kalian harus taati. Krisis moral. Krisis moral yaitu kondisi di mana terjadi penurunan kualitas perilaku dan karakter baik dari dalam diri seseorang atau masyarakat. Krisis moral menyebabkan banyak masalah, apalagi di dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali disebabkan oleh kurangnya pendidikan karakter, pengaruh negatif globalisasi dan teknologi, atau mungkin dari lingkungan sekitar, pertemanan, serta lemahnya peran keluarga. Peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Moralitas berperan mengatasi krisis moral dengan menjadi pedoman perilaku, mengarah dalam pengambilan keputusan dan pembentukan karakter yang kuat bagi individu serta masyarakat. Hal ini dicapai melalui pendidikan karakter sejak dini, penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, serta peran pendidik sebagai teladan, lingkungan yang kondusif untuk mendorong tindakan yang beradab dan harmonis dalam masyarakat. Ada beberapa contoh sikap orang yang tidak bermoral, seperti bullying yang kebanyakan terjadi sekolah atas, sekolah dasar pun ada, bahkan di universitas pun ada. Kedua, tawuran. Tawuran itu tidak penting. Buat apa tawuran? Ketiga, korupsi. Keempat, kekerasan. Kekerasan itu ada beberapa bentuk, seperti kekerasan fisik dengan fisik, menendang, meninju, menampar. Kedua, kekerasan psikis, menyerang mental seseorang. Dan ada kekerasan seksual. Faktor atau penyebab dari terjadinya krisis moral. Pertama, kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan karakter di sekolah maupun di rumah. Itu kurangnya pembimbingan moral dan etika dari orang tua maupun di rumah atau di sekolah dapat memperburuk kondisi tersebut. Kedua, pengaruh globalisasi dan teknologi. Zaman sekarang, internet sudah bisa diakses di mana saja dan di umur berapapun itu.
Contohnya seperti orang tua yang sudah memberikan ponsel kepada anaknya yang masih kecil. Nah itu kalau internetnya tidak disaring dengan benar, itu dapat memunculkan kondisi yang tidak benar. Ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sekolah atau pergaulan yang tidak baik dapat membentuk karakter yang kurang baik juga. Dampak dari krisis moral dapat menciptakan masalah dalam interaksi sosial dan merusak tatanan masyarakat jika tidak ditangani dengan segera. Contohnya seperti pada masyarakat itu perpecahan antar warga, hilangnya empati, dan meningkatnya kriminalitas. Kalau pada individu itu seperti kerusakan mental, menurunnya kualitas pendidikan, SDM, dan perilaku yang menyimpang. Nah, dari krisis moral tersebut, terdapat upaya yang dapat menangani hal tersebut, yaitu dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai seperti Pancasila sebagai dasar etika, memperkuat pendidikan karakter di sekolah maupun keluarga, menggunakan teknologi dengan bijak, meningkatkan kesadaran dan literasi digital, dan melibatkan peran keluarga, sekolah. Nah, krisis moral itu terdapat pada contoh kasus yang saya ambil ini. Pemirsa, ada yang masih mengganjal dalam kasus kematian mendiang Timothy Anugrah Saputra sebab hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti. Dugaan bullying atau perundungan menjadi pembicaraan publik terkait dengan penyebab kematian Timothy, tapi dugaan itu masih simpang siur. Itu kasusnya terjadi bulan kemarin. Banyak netizen yang beranggapan bahwa almarhum itu sudah mendapatkan perundungan. Ada juga yang beranggapan Timothy tidak lompat karena dibully. Yang terjadi itu adalah aksi pembulian dan ejekan itu terjadi setelah almarhum lompat. Kapolsek Denbar itu telah memastikan mahasiswa UNUT yang jatuh dari gedung FISIP itu bukan karena bullying atau perundungan. Timothy dinyatakan meninggal setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kondisi Timothy saat itu tersebar di grup WhatsApp sebagian mahasiswa yang bergabung di Himpunan Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Bukannya grup itu para mahasiswa bersimpati dan berempati, tapi mereka malah mengolok-ngolok Timothy di dalam grup tersebut. Namun beredar percakapan sejumlah mahasiswa yang mengejek korban ketika mengetahui korban meninggal dunia. Contohnya seperti pada gambar ini. Di situ terdapat kata-kata yang tidak bermoral, sangat tidak pantas untuk dikatakan di sini. Nah, di situ terdapat contoh krisis moral. Namun, kasus tersebut hingga saat ini belum diketahui 100% alasan almarhum lompat. Kemudian, langkah yang harus diambil saat terjadi kasus perundungan di lingkungan pelajar. Bantu anak yang dibully untuk membela dirinya, bahwa dia bisa mengatakan bahwa dia tidak suka kalau dikerjai sama temannya. Bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi tersebut secara terpisah. Hindari kata-kata yang sensitif seperti menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki di depan wajah mereka, terutama korban. Ketiga, ambil tindakan kepada pelaku pembuli, yaitu dengan cara memberitahu kepada semua pihak yang terlibat seperti korban,
dan pelaku itu tersendiri. Beritahu orang tuanya dan kelas mengenai perkembangan kasusnya. Dan keempat, tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Kesimpulannya, mengapa moralitas itu penting? Inti dari mengatasi krisis moral itu sederhana. Moralitas adalah kunci dasarnya. Krisis moral itu muncul karena banyak orang yang lupa atau mengabaikan mana yang benar maupun yang salah. Maka dari itu, untuk memperbaikinya, kita harus kembali ke fondasi moralitas. Dengan memperkuat moralitas, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tapi juga menambah lubang-lubang yang ada di masyarakat. Krisis moral akan mereda jika kita semua sepakat untuk jadi orang yang baik, mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian, akhir dari video saya kali ini yang menjelaskan tentang peranan moralitas dalam mengatasi krisis moral. Maaf bila saya ada salah dalam penggunaan kata atau kurangnya dalam menyampaikan informasi dari video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.